Halo, Sobat Cek Faktaid. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas perkembangan terbaru Timnas U23 Indonesia, khususnya menjelang kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Mulai dari hasil terakhir di Asian Cup U23 2025, persiapan di klub, hingga strategi yang kemungkinan diterapkan oleh pelatih Jarod van den Broek, semuanya akan kita kupas secara mendalam. Tidak hanya Indonesia, kita juga menyoroti langkah Timnas U23 Malaysia yang memulai persiapan lebih awal sebagai peringatan bagi Garuda Muda. Apakah persiapan dini ini bisa menjadi kunci sukses? Siapa pemain yang diprediksi tampil dan strategi apa yang cocok untuk menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan? Simak analisis lengkapnya di bawah ini. Timnas U23 Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren perkembangan yang cukup stabil. Tim ini menjadi cerminan kualitas regenerasi sepak bola Indonesia, sekaligus batu loncatan bagi pemain muda menuju timnas senior. Pada Asian Cup U23 2025, Garuda Muda menunjukkan performa yang cukup kompetitif, meskipun gagal merebut gelar juara setelah kalah 0-1 dari Vietnam di final. Banyak hal positif yang bisa diambil, baik dari segi kemampuan individu pemain maupun kerjasama tim. Beberapa nama muncul sebagai andalan, seperti Doni Tripamungkas yang menunjukkan kemampuan bertahan dan distribusi bola yang baik. Keberadaan pemain muda potensial lainnya yang sebagian besar berasal dari kompetisi Super League 2025/26 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki stok pemain yang bisa bersaing di level Asia. Namun, hasil di Asian Cup juga menjadi pengingat bahwa ada kesenjangan yang harus diperbaiki, terutama dalam mencetak peluang, penyelesaian akhir, dan konsistensi performa di pertandingan krusial. Final Asian Cup U23 2025 menjadi momen penting bagi pelatih Jarod van den Broek. Kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam memperlihatkan bahwa Timnas U23 Indonesia memiliki kemampuan defensif yang solid, tetapi masih kesulitan dalam menciptakan peluang nyata. Beberapa poin penting dari turnamen ini: kekuatan pertahanan Indonesia relatif sulit ditembus yang menjadi modal penting untuk kualifikasi mendatang. Kelemahan penyelesaian akhir, banyak peluang yang tidak mampu dikonversi menjadi gol. Kedisiplinan taktik tim mampu mengikuti instruksi pelatih, tetapi sering kehilangan momentum menyerang akibat tekanan lawan. Dari hasil ini, Van den Broek perlu menyiapkan strategi yang lebih efektif agar tim bisa tampil lebih tajam di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Setelah turnamen Asian Cup U23 2025, pemain kembali ke klub masing-masing untuk menjalani Super League 2025/26. Ini berarti Van den Broek memiliki waktu sangat terbatas untuk mempersiapkan tim sebelum kualifikasi, hanya sekitar 2 minggu. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Kondisi fisik pemain bisa bervariasi tergantung ritme pertandingan klub masing-masing. Adaptasi taktik membutuhkan waktu lebih, sementara tim hanya memiliki beberapa sesi latihan kolektif sebelum laga pertama. Integrasi pemain baru yang mungkin dipanggil dari klub-klub berbeda perlu cepat beradaptasi dengan gaya permainan Van den Broek. Melihat persiapan tetangga, Timnas U23 Malaysia memberikan peringatan dini bagi Indonesia. Setelah gagal lolos dari fase grup Asian Cup U23 2025 imbang 0-0 lawan Indonesia, finish peringkat 3 grup A, pelatih Nafuzizin memutuskan untuk memulai persiapan lebih awal. Daftar 23 pemain U23 Malaysia sudah diumumkan. Training camp berlangsung dari 18-31 Agustus tahun 2025. Grup Malaysia, Grup F, menghadapi Thailand, Lebanon, dan Mongolia. Pendekatan ini menegaskan bahwa negara-negara tetangga tidak mau mengulang kegagalan. Alarm ini harus menjadi motivasi bagi Van den Broek untuk menyiapkan timnya secara matang, meskipun waktu singkat. Timnas U23 Indonesia tergabung di grup J, bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Berikut jadwalnya: 3 September tahun 2025. Indonesia vs Laos dikenal sebagai tim yang cukup disiplin, tapi tidak terlalu kuat secara fisik. Ini menjadi kesempatan Indonesia untuk memanfaatkan kecepatan dan kreativitas lini serang. 6 September tahun 2025. Makau vs Indonesia.
Makau bisa menjadi lawan yang lebih mudah secara historis. Tantangannya adalah menjaga fokus agar tidak terlena dan kebobolan gol cepat. 8 September tahun 2025. Korea Selatan vs Indonesia. Korea Selatan adalah lawan terberat. Kecepatan, fisik, dan disiplin mereka akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Garuda Muda. Gerald Vandenberg memiliki beberapa opsi strategi menjelang kualifikasi, fokus pada transisi cepat, memanfaatkan kecepatan pemain sayap untuk mengeksploitasi pertahanan lawan, memperkuat lini tengah, menjaga kontrol bola dan mengatur ritme permainan, terutama menghadapi tim yang lebih kuat. Rotasi pemain karena jadwal padat, rotasi penting untuk menjaga kebugaran dan performa. Vandenberg juga harus mempertimbangkan integrasi pemain muda berbakat dari Super League, sekaligus menjaga keseimbangan antara pengalaman dan energi muda. Beberapa pemain yang diprediksi menjadi andalan: Donny Tri Pamungkas, gelandang kreatif dan pengatur tempo. Striker muda dibutuhkan kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Bek tengah dan sayap penting menjaga pertahanan solid terutama saat menghadapi Korea Selatan. Prediksi formasi potensial: 4-3-3 atau 4-2-3-1, tergantung lawan dan kondisi pemain. Timnas U23 Indonesia hanya memiliki waktu singkat untuk pemusatan latihan, sehingga fokus dan disiplin akan menentukan hasil. Malaysia menjadi contoh bahwa persiapan dini bisa menjadi keunggulan kompetitif. Laga pertama melawan Laos sangat menentukan mental tim. Kemenangan awal akan memberikan kepercayaan diri. Strategi, rotasi pemain, dan manajemen fisik menjadi kunci untuk menghadapi 3 laga berturut-turut. Sebelum membahas strategi dan prediksi, penting untuk mengetahui pemain kunci Garuda Muda yang berpotensi menentukan hasil di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Pertama, Donny Tri Pamungkas, motor lini tengah, usia 21 tahun, klub Bali United, posisi gelandang tengah, playmaker kelebihan, distribusi bola akurat, visi permainan baik, mampu menciptakan peluang. Peran: menjadi pengatur tempo serangan, menghubungkan lini tengah dengan penyerang. Donny Tri menjadi pusat kreatif tim. Dalam laga ASEAN Cup, meski lawan menutup ruang, kemampuan Donny mengontrol permainan cukup terlihat. Dalam kualifikasi, Vandenberg kemungkinan menempatkan Donny sebagai jangkar utama dengan misi membangun serangan cepat dan menjaga keseimbangan tim. Kedua, striker muda potensial pengemas gol. Contoh, Muhammad Rafli, 20 tahun, Bayangkara FC, kelebihan, insting mencetak gol, mampu menembus pertahanan lawan, cepat di kotak penalti. Tantangan: perlu konsistensi dan kemampuan mengambil peluang cepat. Pencetak gol utama menjadi faktor penentu, terutama menghadapi Laos dan Makau. Striker ini harus bisa memanfaatkan bola dari sayap dan lini tengah, serta mampu menjaga fokus saat menghadapi tekanan. Ketiga, bek tengah dan sayap pilar pertahanan. Contoh, Dimas Derajat bek tengah dan Ricky Kambuaya bek kanan, kelebihan, kekompakan dalam bertahan, kemampuan duel udara, dan distribusi awal serangan. Tantangan: menjaga konsentrasi menghadapi serangan cepat Korea Selatan dan tekanan lini depan lawan. Pertahanan menjadi kunci ketika menghadapi tim lebih kuat seperti Korea Selatan. Vandenberg kemungkinan akan mengutamakan formasi 4-2-3-1 saat menghadapi tim superior, dengan 2 gelandang bertahan membantu lini belakang. Analisis taktik lawan pertama. Laos, peluang Garuda Muda, gaya permainan, disiplin, cenderung bertahan, mengandalkan serangan balik. Kekuatan: kekompakan lini tengah, fisik pemain yang rata-rata tangguh. Kelemahan: kurang kreativitas dan cepat dalam transisi menyerang. Indonesia bisa memanfaatkan kecepatan sayap, umpan terobosan, dan tendangan jarak jauh. Fokus pada penguasaan bola penting untuk membongkar pertahanan Laos. Kedua, maka tantangan konsentrasi gaya permainan, bertahan, menunggu kesalahan lawan. Kekuatan: disiplin pertahanan. Kelemahan: kurang pengalaman di turnamen besar. Kunci melawan Makau adalah memanfaatkan semua peluang dan menjaga fokus penuh selama 90 menit. Kelemahan lawan yang minim pengalaman harus dimaksimalkan. Ketiga, Korea Selatan, ujian sesungguhnya gaya permainan, cepat, fisik kuat, tekanan tinggi. Kekuatan:
Individu pemain berkualitas, strategi pressing agresif, kelemahan. Bisa rentan bila ditempatkan di bawah tekanan cepat atau counter attack. Indonesia kemungkinan menggunakan strategi bertahan lalu memanfaatkan serangan balik cepat. Pemain sayap cepat dan striker tajam akan menjadi senjata utama. Sejarah performa Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 melihat sejarah, Timnas U23 Indonesia pernah menunjukkan performa baik di babak kualifikasi 2016. Lolos ke putaran final setelah mengalahkan lawan regional. 2018. Kesulitan melawan tim kuat Asia Timur, namun berhasil finish di posisi kedua grup. 2020. Tidak lolos, menunjukkan pentingnya persiapan matang dan strategi efektif. Sejarah ini menegaskan bahwa persiapan dan konsistensi performa menjadi penentu lolos atau tidak. Van den Burg harus belajar dari pola ini. Striker Muhammad Rafle, formasi ini fleksibel, bisa menjadi 4-3-3 saat menyerang, dengan sayap lebih agresif. Strategi Gerald Van den Burg menjelang kualifikasi. Beberapa strategi kunci yang mungkin diterapkan Van den Burg. Fokus penguasaan bola, memastikan Indonesia mendominasi permainan melawan Laos dan Makau. Pertahanan rapat mengantisipasi serangan cepat Korea Selatan. Rotasi pemain menjaga stamina pemain karena jadwal padat. Pemanfaatan set piece memaksimalkan peluang dari tendangan bebas atau corner. Strategi ini menjadi kombinasi antara agresif saat menghadapi lawan lebih lemah dan defensif saat menghadapi tim lebih kuat. Statistik dan head-to-head Indonesia vs Laos. 4 kemenangan, 1 imbang, 0 kalah dari 5 laga terakhir. Indonesia vs Makau. Belum ada catatan resmi di level U23. Indonesia vs Korea Selatan. 1 menang, 2 kalah, 1 imbang di pertandingan U23 sebelumnya. Data ini menunjukkan peluang Indonesia kuat menghadapi Laos dan Makau, namun menghadapi Korea Selatan menjadi tantangan berat. Timnas U23 Indonesia harus memaksimalkan 2 minggu terakhir persiapan dengan latihan intensif dan strategi matang. Alarm dari Malaysia menegaskan pentingnya persiapan dini. Pemain kunci seperti Doni Tripamungkas dan striker muda harus berada dalam performa terbaik. Strategi fleksibel antara menyerang agresif lawan lemah dan bertahan solid lawan kuat menjadi kunci sukses. Laga pertama melawan Laos sangat menentukan moral dan peluang lolos.